Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini kita berada di hari Sabtu tanggal 19 Desember tahun 2020, yang dimana seperti biasa saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini dengan urut-urutan masih sama seperti biasa, dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan di hadapan kamu sudah ada dua deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan untuk kamu ketika pengen lebih cepat menuju kepada inti pembacaan zodiakmu, bisa baca di deskripsi dan tekan timer berwarna biru untuk menuju kepada zodiakmu secara langsung. Dan langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini, hari Sabtu tanggal 19 Desember tahun 2020, dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Untuk kamu yang punya zodiak Capricorn, di sini ada kartu Page of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu Nine of Pentacles. Artinya apa? Artinya di sini walaupun kamu bisa dikatakan bekerja sendiri, berusaha sendiri tanpa ada bantuan dari siapapun, di sini memang kelancaran rezeki kamu sangat melimpah sekali, terutama di hari Sabtu tanggal 19 Desember tahun 2020. Kenapa saya katakan demikian? Ada poin-poin penting yang akan saya sampaikan mengenai pekerjaan sekaligus usaha kamu. Poin yang pertama adalah di sini semua tanggung jawab kamu, semua beban pekerjaan kamu yang ada di dalam kehidupan kamu, khususnya hari ini, hari Sabtu tanggal 19 Desember tahun 2020, semua bisa kamu selesaikan, walaupun memang kamu harus menyelesaikan itu semua sendirian. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, efek ataupun dampak yang dihasilkan dari terselesaikannya semua tanggung jawab kamu adalah kelancaran keuangan kamu. Dan di hari Sabtu tanggal 19 Desember tahun 2020 ini, dari segi kelancaran rezeki memang sangat lancar sekali. Sehingga apa? Kamu sudah mulai memikirkan perencanaan yang cukup matang untuk menghadapi bulan Januari di tahun 2021. Sehingga kamu sudah mulai memeta-metakan bagaimana kondisi keuangan kamu akan kamu pergunakan di tahun yang baru nanti. Dan di sini di samping kamu bisa memetakan kebutuhan dan tanggung jawab kamu untuk sisi keuangan, kamu juga bisa berbagi dengan sesama kamu. Karena apa? Karena kamu sedang mengalami sebuah fase yang cukup bagus dari sisi finansial kamu. Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga, walaupun semuanya nampak cukup lancar, walaupun semuanya nampak cukup tidak ada hambatan, tetapi di sini kamu juga tidak boleh terlena. Kamu juga tidak boleh yang namanya merasa jumawa. Karena apa? Karena keuangan kamu sedang dalam kondisi yang baik. Kamu tetap harus memperhatikan beberapa hal yang kaitannya dengan beberapa permasalahan yang kemungkinan besar bisa terjadi di beberapa hari ke depan, seperti satu, tidak terkendalinya pengeluaran kamu. Walaupun di sini bisa dikatakan pemasukan kamu cukup lancar, tetapi apabila kamu tidak bisa mengendalikan pengeluaran kamu, maka nanti itu akan mengakibatkan sebuah permasalahan yang cukup serius dari sisi keuangan kamu, dan itu harus bisa kamu waspadai. Dan kemudian selanjutnya di sini juga sepertinya kamu akan mendapatkan beberapa pengeluaran yang tidak terduga. Nah, pengeluaran yang tidak terduga ini seharusnya bisa kamu antisipasi mulai dari sekarang. Apalagi nanti ketika memasuki di tahun 2021, tentunya akan ada banyak sekali pengeluaran yang sepertinya kamu tidak menduga. Maka dari itu, sebuah kondisi keuangan yang baik ketika kamu bisa merencanakan untuk menyimpan dana cadangan untuk kebutuhan yang tidak terduga. Dan yang terakhir, ketika kita membahas soal hubungan asmara, tentunya di sini bisa dikatakan Page of Swords. Artinya apa? Yang berusaha keras di dalam hubungan asmara kamu ya adalah diri kamu sendiri. Nah, maka dari itu di sini kalau bisa saya katakan, kenapa kok Capricorn seakan-akan yang berjuang untuk mempertahankan hubungan asmara? Karena Capricorn masih punya keyakinan bahwa ini semua masih bisa diperbaiki. Walaupun terkadang pasangan kamu tidak tahu diri, tetapi di sini kamu masih tetap memaksakan diri untuk mempertahankan hubungan ini sampai entah kapan nanti. Oke, jadi kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Sabtu tanggal
tanggal 19 Desember tahun 2020. Dan kemudian selanjutnya setelah zodiak Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Untuk kamu yang punya zodiak Aquarius, di sini ada kartu Ace of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu Queen of Pentacles. Oke, buat kamu yang punya zodiak Aquarius, siap-siap di beberapa hari ke depan sebelum Natal terutama atau di bawah tanggal 25, kamu akan mendapatkan beberapa kelimpahan rezeki yang cukup luar biasa. Tetapi di sini yang masih menjadi pertanyaan adalah, bisa tidak kamu menggenggam rezeki kamu ini lebih lama di dalam genggaman kamu? Karena apa? Ketika kamu ini mendapatkan rezeki yang melimpah atau mendapatkan keuangan yang cukup lancar, sayangnya kamu tidak bisa menjaga keuangan itu bertahan lama di dalam diri kamu. Dan oleh sebab itu di sini kalau bisa saya katakan, memang terkadang kamu hanya perlu bagaimana caranya untuk bisa menahan keuangan kamu bertahan lebih lama di dalam kehidupan kamu, sehingga kamu jangan terlalu mudah untuk mengeluarkan uang dengan berbagai macam kebutuhan ataupun keperluan. Karena sampai dengan saat ini yang menjadi kelemahan kamu adalah ketika kamu tidak bisa menjaga kondusivitas dari keuangan kamu yang kaitannya dengan pengeluaran. Memang kalau bicara soal pemasukan kamu ini sangat baik sekali. Cuman dari segi pengeluaran, ini yang memang betul-betul harus kamu perhatikan. Jangan sampai ketika kamu tidak bisa mengendalikan pengeluaran kamu, justru malah akan mempengaruhi permasalahan-permasalahan yang lainnya di dalam kehidupan kamu. Walaupun di sini dari segi usaha nampak ada penurunan, tetapi di sini kamu bisa mengantisipasi penurunan yang terjadi dari segi usaha kamu. Dan apabila kamu saat ini sedang dalam kondisi yang bekerja, memang bisa dikatakan tidak terlalu ada perubahan yang signifikan. Tetapi bisa saya katakan di sini perubahan-perubahan yang nyata mungkin akan terjadi setelah memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Dan kemudian yang terakhir, untuk hubungan asmara, sebenarnya di sini kalau bisa saya katakan antara kamu dengan pasangan ada kartu Ace of Wands yang antara kamu dengan pasangan bisa sama-sama mempertahankan pendiriannya. Artinya apa? Di sini walaupun kamu dengan pasangan itu punya sebuah pemikiran yang berbeda, visi misi yang bertolak belakang, tetapi di sini memang bisa disatukan dengan satu persepsi yang sama. Jadi memang sangat baik sekali ketika ada perbedaan justru malah kembali disatukan untuk mencapai visi dan misi yang sama. Dan ini sangat baik sekali terutama untuk sisi hubungan asmara kamu. Dan di sini antara kamu dengan pasangan itu sama-sama tidak mempermasalahkan perbedaan. Karena apa? Kamu menyadari kamu dengan pasangan itu punya pola pikir yang berbeda, dan tentunya di sini kamu juga paham bahwa ini semua terjadi karena memang kamu dan dia itu punya pola pikir yang berbeda sejak lahir. Maka dari itu di sini perbedaan yang ada sudah berhasil kamu satukan dan kamu minimalkan supaya tidak tercipta masalah di dalam hubungan asmara kamu. Oke? Jadi kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Sabtu tanggal 19 Desember tahun 2020 lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aquarius saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Untuk kamu yang punya zodiak Pisces di sini ada kartu Eight of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu Eight of Swords. Di sini kamu juga harus berhati-hati. Kenapa saya katakan demikian? Di satu sisi permasalahan kamu belum selesai dan bahkan di sini kamu pun sudah punya rencana membawa masalah yang ada di tahun 2020 menuju kepada tahun 2021. Tetapi di sini hal yang paling penting yang harus kamu waspadai adalah adanya potensi munculnya permasalahan-permasalahan baru. Jadi di sini memang agak sedikit prihatin juga untuk kamu yang punya zodiak Pisces. Karena apa? Di sini masalah yang lama saja belum selesai, ditambah lagi dengan berbagai macam persoalan-persoalan yang baru yang muncul di dalam kehidupan kamu. Sehingga apa? Di sini ada kartu Eight of Swords yang artinya kamu dikelilingi oleh masalah-masalah yang ada di sekitar kamu. Dan di sini kamu juga harus berhati-hati terhadap potensi-potensi masalah yang bisa mendistraksi atau merusak diri kamu secara keseluruhan. Dan memang di sini saya katakan fasenya di tahun 2020 adalah fase untuk zodiak Pisces banyak sekali permasalahan dan persoalan yang kamu hadapi. Tetapi walaupun kamu dikelilingi oleh masalah, kamu harus tetap kuat, kamu harus tetap bisa bersabar menghadapi ini semua. Dan tentunya kamu juga harus
harus tetap yakin bahwa setiap kesulitan pasti ada yang namanya kemudahan, dan kamu pasti harus bisa menemukan kemudahan-kemudahan itu di dalam kehidupan kamu. Dan saya doakan semoga masalah-masalah kamu bisa segera terselesaikan dengan secepatnya. Dan kemudian selanjutnya, untuk masalah keuangan, masalah pekerjaan serta usaha, di sini memang cukup biasa-biasa saja. Untuk hari Sabtu tanggal 19 Desember tahun 2020 ini bisa saya katakan cukup biasa-biasa saja, tidak terlalu ada sesuatu yang meningkat, tetapi masih cukup datar dan stabil. Dan hal ini harus bisa disyukuri. Karena apa? Karena memang di sini walaupun kehidupan kamu dikelilingi oleh masalah, tetapi pekerjaan kamu, usaha kamu, dan keuangan kamu itu masih cukup bisa survive dan bertahan. Dan tentunya hal ini harus kamu syukuri. Karena apa? Di tengah gejolak yang ada di dalam kehidupan kamu, sisi usaha, sisi pekerjaan, dan sisi keuangan kamu masih cukup bisa menjadi hal yang positif di dalam kehidupan kamu, khususnya di hari ini, hari Sabtu tanggal 19 Desember tahun 2020. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, sebenarnya di sini kamu tuh jangan malah memberatkan diri kamu. Karena apa? Di satu sisi masalah kamu ini belum selesai semua. Maka dari itu kamu jangan memberatkan diri kamu dengan masalah baru dari sisi hubungan asmara tentunya. Karena apa? Ketika kamu terlalu membebani diri kamu dengan masalah hubungan asmara kamu, maka di sini potensi menambah masalah baru lagi itu sangat potensial. Maka dari itu urusan hubungan asmara alangkah bijaksananya kamu kesampingkan terlebih dahulu. Oke, jadi kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Pisces untuk hari Sabtu tanggal 19 Desember tahun 2020. Dan kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Untuk kamu yang punya zodiak Aries, di sini ada kartu Ace of Cup. Dan kemudian di sebaliknya ada kartu Four of Swords. Oke, artinya untuk kamu yang punya zodiak Aries ada sisi yang baik, tetapi juga ada sisi yang negatif. Oleh karena itu di sini kalau bisa saya katakan kamu harus lebih cenderung berhati-hati. Karena apa? Satu sisi secara kondisi keuangan memang cukup bisa dikatakan sehat. Artinya apa? Artinya di sini kesehatan dari sisi finansial kamu sangat terasa sekali. Pekerjaan kamu lancar, usaha kamu lancar, sehingga menghasilkan pemasukan yang cukup lancar juga dari sisi keuangan kamu. Sehingga apa? Sehingga di sini kamu akan menerima banyak berkah, banyak rahmat dari sisi hal yang bersifat materi berupa keuangan, harta, dan sebagainya. Tetapi di sini kamu juga harus mewaspadai dua hal. Hal yang pertama adalah pengeluaran-pengeluaran kecil yang kamu tidak menyadari. Karena apa? Karena di sini sepertinya kalau untuk pengeluaran besar itu sudah menjadi skala prioritas bagi kamu. Tetapi untuk pengeluaran-pengeluaran kecil ini sepertinya memang kamu tidak terlalu menghiraukan, sehingga terkadang pengeluaran-pengeluaran kecil yang tidak kamu sadari justru malah berpotensi untuk merusak segala macam bentuk keuangan yang ada di dalam kehidupan kamu. Maka dari itu di sini pengeluaran-pengeluaran kecil yang kemungkinan besar bisa terjadi harus bisa kamu antisipasi. Itu hal yang harus kamu waspadai yang pertama. Kemudian hal yang harus kamu waspadai yang kedua adalah lingkungan sekitar kamu. Karena apa? Di sini ada kartu Four of Swords yang artinya kamu memang harus berhati-hati. Harus berhati-hati dengan lingkungan yang ada di sekitar kamu. Karena memang terkadang di sekitar kamu, baik di dalam lingkungan usaha, lingkungan pekerjaan, ataupun dalam lingkungan sosial kamu, sepertinya memang ada beberapa pihak yang tidak terlalu suka dengan kamu. Sehingga apa? Ini ada dua macam pihak. Pihak yang pertama nampak baik di depan kamu tetapi busuk di belakang kamu. Ada juga pihak yang lain, pihak yang secara terang-terangan itu menjadi pembenci buat kamu. Maka dari itu hal-hal ini harus betul-betul bisa kamu waspadai. Jangan sampai kamu terlalu salah langkah, kamu terlalu gegabah sehingga mengakibatkan kamu jatuh ke dalam sebuah permasalahan. Dan tentunya masalah sosial ini harus betul-betul bisa kamu antisipasi. Jangan sampai kamu terlalu jatuh dalam sebuah hal yang bisa dikatakan terjadi hanya karena persoalan eksternal seperti ini. Dan kemudian untuk masalah
masalah hubungan asmara, sudah berulang-ulang kali saya selalu mengatakan ada lembaran baru yang tercipta. Dan tentunya di sini ketika ada lembaran-lembaran baru yang tercipta, apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan adalah bagaimana caranya lembaran baru tersebut bisa kamu tuliskan dengan cerita-cerita yang indah. Dan di sini memang untuk apa artinya membuka lembaran baru kalau lembaran itu hanya sebuah kertas kosong yang tidak ada isinya. Dan lembaran baru itu tergantung diri kamu dengan pasangan, bisa tidak untuk sama-sama saling membahagiakan satu sama lain. Oke, jadi kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Aries di hari Sabtu tanggal 19 Desember tahun 2020. Dan kemudian selanjutnya setelah zodiak Aries, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Untuk kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada kartu The Death dan kemudian di sebaliknya ada kartu King of Wands. Oke, ada hal yang harus kamu waspadai dan juga ada hal yang harus kamu syukuri. Jadi ingat, untuk kamu yang punya zodiak Taurus, ada hal yang harus kamu waspadai dan juga ada hal yang harus kamu syukuri. Nah, hal yang harus kamu syukuri yang pertama adalah di sini secara segi keuangan memang tidak terlalu ada persoalan yang berarti. Artinya apa? Artinya di sini menjelang berakhirnya tahun 2020, secara segi keuangan kamu sedang berada di dalam sebuah track yang bagus. Walaupun memang secara pemasukan tidak begitu banyak, tetapi tracknya hari ini adalah track yang sangat bagus. Karena apa? Karena di sini secara pekerjaan, secara usaha itu ada sebuah kelancaran yang cukup luar biasa. Dan ketika ada kelancaran yang cukup luar biasa, di sini bisa saya katakan kondisi keuangan kamu secara pemasukan itu cukup terjamin. Tetapi juga harus ada hal yang kamu waspadai, yaitu apa? Satu, kamu terlalu mudah untuk memberikan pinjaman kepada orang lain. Dan ini sudah saya katakan seminggu sebelumnya, dan hal ini masih terus terjadi sampai dengan hari ini, hari Sabtu tanggal 19 Desember tahun 2020. Karena apa? Di sini kamu orangnya memang tidak suka ngutang, kamu orangnya tidak suka meminjam uang, tetapi kamu suka memberikan pinjaman. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ketika kamu terlalu mudah untuk memberikan pinjaman, hal ini yang justru malah menjadikan permasalahan. Karena apa? Di sini ketika kamu memberikan pinjaman kepada seseorang, kamu itu nagihnya itu susah. Karena apa? Kamu itu orangnya terlalu nggak enakan untuk menagih uang kepada orang yang kamu berikan pinjaman. Dan hal ini mengakibatkan kamu dalam kondisi yang bingung. Kamu ada kebutuhan, tetapi kamu mau menagih, itu juga tidak mau. Nah, hal ini yang seharusnya bisa kamu waspadai. Jangan sampai karena sikap kamu yang terlalu nggak enakan, terlalu polos memberikan pinjaman kepada orang lain, justru malah mengakibatkan kondisi keuangan kamu dalam keadaan yang berantakan. Walaupun saat ini belum terasa adanya sesuatu yang besar dari sisi pengeluaran kamu, tetapi ini juga harus kamu waspadai. Jangan sampai hal-hal yang seperti ini justru malah bisa merusak kebahagiaan kamu dari sisi finansial. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, secara pekerjaan, di sini pekerjaan kamu bisa terselesaikan semua, bisa terselesaikan dengan baik. Walaupun memang terkadang ada beberapa hambatan-hambatan yang terjadi, tetapi hal itu tidak terlalu menjadikan sebuah permasalahan. Dan hal yang paling penting saat ini adalah memang kalau kita katakan secara pekerjaan di hari ini, hari Sabtu 19 Desember tahun 2020, sudah mulai menjelang tutup buku, kamu bekerja dengan cukup santai dan tidak terlalu banyak tekanan. Tetapi memang kamu juga harus bisa punya perencanaan bagaimana nanti di tahun 2021. Nah, berbeda lagi dengan kamu Taurus yang bekerja ataupun berusaha. Kalau kamu yang bekerja, oke, itu memang sudah pasti patternnya seperti itu. Tetapi kalau buat kamu yang berwirausaha atau ada usaha, di sini sepertinya memang kamu juga harus bisa meningkatkan sisi kenaikan dari omset usaha kamu. Karena apa? Di sini terjadinya masalah yang terjadi di negara kita, usaha kamu sepertinya ada penurunan. Dan di sini di tahun 2021 adalah tanggung jawab kamu. Tanggung jawab kamu untuk apa? Untuk meningkatkan dari sisi omset penghasilan kamu. Dan saya yakin kamu pasti bisa kok yang namanya meningkatkan omset dari sisi usaha kamu. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara dengan pasangan, di satu sisi memang sangat membahagiakan, tetapi di sisi yang lain terlalu banyak pihak yang ikut campur dengan hubungan asmara kamu. Dan hal ini yang harus kamu waspadai. Karena apa? Di sini ada kartu The Death yang artinya hubungan asmara kamu sebenarnya baik-baik saja.
Hubungan asmara kamu sebenarnya lancar-lancar saja, tetapi di sini selalu saja ada pihak-pihak yang selalu ikut campur dalam hubungan asmara kamu. Sehingga apa? Sehingga di sini terkadang hubungan asmara kamu ini ada konflik, ada masalah bukan karena konflik internal, tetapi konflik eksternal yang diakibatkan karena banyaknya pihak-pihak yang ikut campur ke dalam hubungan asmara kamu dengan pasangan. Termasuk pihak ini adalah keluarga kamu sendiri. Maka dari itu di sini hubungan asmara harus betul-betul ditingkatkan komunikasinya, terutama untuk hal-hal yang seperti ini. Jangan sampai ketika pihak luar mempengaruhi hubungan asmara kamu, justru ini menjadikan sebuah masalah baru di dalam kehidupan asmara kamu. Jadi betul-betul harus diwaspadai. Oke, jadi kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Taurus di hari Sabtu tanggal 19 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Taurus, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu Seven of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu Seven of Pentacles juga. Dua kartu dengan komparasi yang hampir sama. Berarti di sini ada hal yang positif yang akan kamu jumpai di hari Sabtu tanggal 19 Desember tahun 2020. Hal yang pertama, dari segi usaha buat kamu yang punya usaha, tentunya di sini hal yang sangat membahagiakan. Karena apa? Karena di sini kalau bisa saya katakan dari segi usaha kamu ada peningkatan yang cukup signifikan. Usaha kamu sudah mulai ramai, rezeki kamu sudah mulai mengalir, dan di sini usaha kamu pun juga sepertinya sudah menampakkan sebuah progres yang cukup positif. Dan hal ini berbanding terbalik dibandingkan dengan pertengahan tahun 2020 yang lalu. Dan ini harus bisa kamu syukuri. Karena apa? Dengan kemampuan kamu, dengan kegigihan kamu, ketekunan kamu, usaha kamu sudah mulai membaik, dan hal ini harus bisa kamu syukuri. Itu poin yang pertama. Nah, kalau yang bekerja bagaimana? Kalau kamu yang bekerja, di sini memang di dalam pekerjaan kamu ada tekanan-tekanan yang cukup masif, tetapi di sini kamu bisa mengantisipasi tekanan-tekanan yang ada, sehingga bisa saya katakan tidak terlalu ada persoalan yang cukup berarti dalam sisi pekerjaan kamu. Walaupun ada sebuah tekanan, tetapi di sini kamu bisa meminimalkan tekanan tersebut dan kemudian menyelesaikannya dengan cukup baik. Dan untuk masalah keuangan, hal yang cukup baik untuk hari ini adalah secara pemasukan itu cukup stabil, dan ketika terjadinya kestabilan dari sisi keuangan kamu, tentunya hal ini harus kamu syukuri. Karena apa? Secara segi keuangan yang membaik, maka kebutuhan-kebutuhan kamu baik yang pokok maupun yang tidak pokok itu bisa tercukupi dengan sangat baik. Tetapi kamu juga harus waspada. Waspadanya kenapa? Karena tahun 2020 masih menyisakan beberapa hari lagi, dan di beberapa hari lagi menjelang berakhirnya tahun 2020 akan ada pengeluaran yang besar, dan ini harus bisa kamu waspadai. Dan tentunya dengan kemampuan manajemen keuangan kamu, saya yakin walaupun di akhir tahun 2020 ada pengeluaran yang besar, tetapi di sini saya yakin keuangan kamu, keseimbangan keuangan kamu masih tetap terjaga dengan sangat baik. Dan kemudian untuk masalah hubungan asmara dengan pasangan, di satu sisi memang terkadang kamu orangnya lebih senang mengalah. Karena apa? Karena di sini kamu punya tanggung jawab yang berat yang harus diselesaikan. Jadi kamu lebih terfokus kepada penyelesaian tanggung jawab daripada malah mempermasalahkan masalah yang ada dalam hubungan asmara kamu. Sehingga apa? Ketika hubungan asmara kamu ini ada konflik, hubungan asmara kamu ini ada kesalahpahaman, di sini kamu bisa menyadari bahwa ini tidak perlu dipermasalahkan, tidak perlu dibesar-besarkan, sehingga biarkan masalah di dalam hubungan asmara kamu itu menguap dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena apa? Kamu sedang terfokus untuk masalah yang lebih besar yang kaitannya dengan tanggung jawab dalam kehidupan kamu sendiri maupun kehidupan kamu bersama dengan pasangan kamu. Dan hal ini sangat cukup bagus sekali. Karena apa? Ini adalah sebuah sisi yang cukup dewasa, sisi yang cukup dewasa yang ada di dalam kehidupan kamu. Dan saya doakan semoga kedewasaan kamu ini terus bertumbuh sehingga bisa mengakibatkan hubungan asmara yang harmonis dan bisa saling memahami. Walaupun pada kenyataannya sampai dengan saat ini pasangan kamu masih belum bisa memahami kamu secara keseluruhan. Oke, jadi kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Gemini di hari Sabtu tanggal 19 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Selanjutnya setelah zodiak Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Untuk kamu yang punya zodiak Cancer, di sini ada kartu The Magician dan kemudian di sebaliknya ada kartu
Eight of Pentacles. Artinya apa? Di sini ada kartu The Magician, tetapi kamu jangan terlalu mengharapkan keajaiban. Karena apa? Karena di sini ketika kamu terlalu mengharapkan keajaiban, maka di sini kamu akan terkesan berpangku tangan. Maka dari itu di sini saya katakan, saya sarankan jangan terlalu mengharapkan yang namanya keajaiban. Tetapi di sini kamu juga harus tetap bekerja keras mengejar impian kamu, dan kamu harus percaya pada proses yang saat ini sedang kamu kerjakan. Itu akan jauh lebih baik dibandingkan dengan kamu terlalu mengharapkan keajaiban di dalam kehidupan kamu. Kemudian selanjutnya memang di sini kamu itu terkadang sedikit ragu dengan kemampuan yang ada di dalam diri kamu sendiri. Karena apa? Kamu itu kayak merasa ragu dan berprasangka negatif. Seperti apa ya di tahun 2021 nanti? Seperti apa ya yang akan terjadi di tahun 2021 nanti? Sehingga di sini terkadang ada rasa khawatir yang terlalu berlebihan. Dan ketika ada rasa khawatir yang terlalu berlebihan, hal ini menyebabkan munculnya eskalasi permasalahan-permasalahan konflik antara pikiran dan perasaan kamu. Karena apa? Di situ ada rasa ketakutan. Apa yang akan terjadi nanti? Padahal di sini kalau bisa saya katakan hal-hal yang kamu takutkan ini belum tentu terjadi. Nah, hal ini sebenarnya harus bisa kamu minimalkan, kalau sekalipun tidak bisa kamu hilangkan. Karena ini akan sangat mengganggu sekali, terutama di perjalanan kamu menjelang berakhirnya tahun 2020. Itu poin yang harus bisa kamu jadikan catatan penting. Kemudian yang kedua, kalau bisa saya katakan di sini dari segi keuangan harus kamu waspadai beberapa hal yang berpotensi mengakibatkan gejolak dalam hubungan finansial kamu. Karena apa? Di sini secara pemasukan oke, bisa dikatakan ada penurunan memang. Nah, penurunan yang terjadi ini terjadi karena apa? Di sini kamu juga harus bisa tahu masalahnya itu apa yang terjadi dalam kondisi finansial kamu. Padahal dari sisi pekerjaan dikatakan cukup lancar-lancar saja. Berarti kan ada yang salah dari segi pengeluaran kamu yang ada di dalam list prioritas keuangan kamu. Itu yang harus bisa kamu cari. Apa sih penyebabnya yang mengakibatkan kondisi keuangan kamu dalam kondisi seperti saat ini? Dan apabila kamu saat ini sedang berwirausaha, mungkin bisa dikatakan tahun 2020 adalah fase yang paling berat. Karena apa? Di awal tahun memang kamu ada harapan usaha kamu bisa meningkat. Tetapi siapa sangka ternyata tragedi ini masuk ke dalam negara kita dan mempengaruhi dari sisi usaha kamu secara keseluruhan. Dan hal ini terjadi sampai dengan saat ini. Sehingga ketika kamu saat ini sedang berusaha untuk memulihkan kondisi finansial kamu, memang sedikit agak bersusah payah, tetapi saya yakin kamu pasti bisa untuk segera memulihkan dari sisi usaha kamu. Dan kemudian yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, memang di satu sisi hubungan asmara kamu ini masalahnya bukan terletak kepada diri kamu, tetapi justru terletak kepada diri pasangan kamu. Pasangan kamu ini seolah-olah terkadang yang seharusnya tidak dipermasalahkan tetapi selalu saja dipermasalahkan. Sehingga apa? Di satu sisi pasangan kamu itu terlalu menyalahkan kamu terhadap permasalahan yang terjadi, padahal penyebabnya adalah pasangan kamu sendiri. Tetapi pasangan kamu ini tidak mau mengintrospeksi dan malah cenderung menyalahkan diri kamu. Dan hal ini yang terjadi di dalam hubungan asmara kamu. Maka dari itu kamu harus mewaspadai hal tersebut, jangan sampai mempengaruhi eskalasi permasalahan-permasalahan yang lainnya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Cancer di hari Sabtu tanggal 19 Desember tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Cancer saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu Knight of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu Queen of Cup. Artinya ini adalah sebuah pembacaan yang sangat luar biasa, pembacaan yang sangat bagus sekali untuk kamu yang punya zodiak Leo. Nah, dibandingkan dengan bulan Oktober dan bulan November tahun 2020, bulan Desember ini adalah bulan kelimpahan rezeki buat kamu. Karena apa? Satu, secara pekerjaan maupun usaha di sini walaupun cukup sama seperti bulan November dan bulan Oktober, tetapi secara segi pemasukan di sini bisa saya katakan ada pemasukan yang cukup lebih banyak dibandingkan dengan bulan November dan bulan Oktober tahun 2020. Karena apa? Di bulan November, di bulan Oktober, keuangan kamu ini habis karena untuk memenuhi berbagai macam tanggung jawab yang ada
di dalam kehidupan kamu. Nah, bukan berarti di bulan Desember ini kamu tidak mengabaikan ya, tidak menghiraukan tanggung jawab yang ada di dalam diri kamu, tetapi di sini memang kamu lebih terfokus untuk meningkatkan sisi pemasukan kamu. Karena apa? Kalau meminimalkan secara pengeluaran itu sepertinya mustahil terjadi, karena semakin hari pengeluaran kamu itu semakin banyak. Nah, maka dari itu di sini sangat luar biasa sekali ketika kamu memprioritaskan untuk meningkatkan segi pemasukan kamu, dan hal ini terjadi di dalam kehidupan kamu. Di beberapa hari terakhir ini sampai dengan beberapa hari ke depan ada peningkatan yang cukup signifikan dari sisi keuangan kamu. Tetapi yang harus menjadi catatan adalah ketika keuangan kamu dalam progres yang meningkat, ketika keuangan kamu dalam progres yang membaik, kamu juga harus bisa memisah-milahkan. Artinya apa? Memisah-misahkan. Ini untuk kebutuhan kamu, ini untuk kebutuhan keluarga kamu, dan ini untuk kebutuhan yang tidak terduga, sehingga segala macam kebutuhan itu tidak kamu campur adukkan menjadi satu. Dan di sini ketika kamu bisa memilah-milahkan itu semua, maka kamu akan terasa lebih santai di dalam menjalani kehidupan kamu di bulan Desember tahun 2020 ini. Dan untuk sisi yang lain, secara perasaan memang di sini secara pengaturan emosi atau kontrol emosi, kamu sedikit tidak bisa mengendalikan emosi. Karena apa? Selalu saja ada beberapa pihak, baik itu dalam lingkungan sosial kamu, dalam lingkungan pekerjaan kamu, ataupun dalam lingkungan usaha dan hubungan asmara kamu, selalu saja ada pihak-pihak yang memancing emosi kamu. Padahal di sini kamu sudah bertekad untuk tidak terlalu terpancing secara emosi. Tetapi biar bagaimanapun kamu adalah manusia biasa yang suka tidak suka, mau tidak mau pasti akan terpancing secara emosi, dan hal ini ketika terjadi maka akan terjadi sesuatu yang sepertinya kamu sulit untuk kontrol diri kamu. Makanya di sini Leo di beberapa hari ini akan cenderung sensitif. Karena apa? Karena dia sulit untuk mengendalikan emosinya itu. Nah, maka dari itu seharusnya ketika kamu punya pasangan zodiak Leo, kamu harus memahami siklus emosi dari zodiak Leo itu sendiri. Walaupun keuangannya lancar, tetapi kalau untuk sisi emosi yang tidak terkendali, maka ini juga akan mengakibatkan munculnya permasalahan yang baru. Sehingga untuk masalah hubungan asmara pun di sini pasangan yang punya pasangan zodiak Leo seharusnya bisa memahami hal tersebut. Jangan sampai ketika tidak bisa memahami seluk-beluk emosi dalam zodiak Leo itu sendiri justru malah menciptakan permasalahan dalam hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Dan tentunya di sini kelemahan Leo untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 19 Desember tahun 2020, terletak kepada kontrol emosi. Kalau untuk masalah keuangan ada peningkatan, masalah usaha dan pekerjaan bisa dikatakan stabil, tetapi secara emosi ini yang sepertinya agak sedikit labil. Oke, jadi kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Leo di hari Sabtu tanggal 19 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Untuk kamu yang punya zodiak Virgo, di sini ada kartu Eight of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu Eight of Wands. Artinya apa? Artinya di sini kamu harus berjalan dengan pincang. Artinya memang terkadang di tahun 2020 ini banyak sekali hal-hal yang memberatkan kamu dari berbagai sisi. Ada 3 hal yang utama yang sebenarnya menjadi pemberat buat langkah kamu di tahun 2020. Yang pertama adalah dari segi keuangan. Dari segi keuangan di sini antara pemasukan dengan pengeluaran itu tidak seimbang. Dan ketika hal ini tidak seimbang, maka mengakibatkan apa? Mengakibatkan kamu berjalan dengan tertatih-tatih, terutama dalam masalah finansial kamu. Apalagi di sini menjelang tahun 2020 ini berakhir, tentunya kebutuhan-kebutuhan ada sebuah peningkatan. Dan ketika kebutuhan-kebutuhan ini ada sebuah peningkatan, maka tentunya kamu akan pusing. Karena apa? Pemasukan kamu terbatas. Pemasukan kamu terbatas, akan digunakan untuk apa? Menutup pengeluaran yang begitu besar. Maka dari itu masalah keuangan masih menjadi permasalahan yang masih kamu pusingkan sampai dengan hari ini, hari Sabtu 19 Desember tahun 2020. Kemudian yang kedua untuk sisi hubungan asmara. Untuk masalah hubungan asmara sebenarnya permasalahan utamanya itu terletak kepada diri kamu.
Kenapa saya katakan masalahnya terletak kepada diri kamu? Karena kamu terlalu menghamba kepada pasangan kamu. Sehingga apa? Kamu merasa takut ditinggalkan oleh pasangan kamu. Kamu seakan-akan mudah sekali dikendalikan oleh pasangan kamu. Sehingga apa? Terkadang pasangan kamu ini seenak jidatnya sendiri, sapenak edewe terhadap diri kamu. Sehingga di sini kamu tidak bisa keluar daripada siklus permasalahan yang terjadi. Karena apa? Karena kamu terkesan bisa dikendalikan oleh pasangan kamu. Semua yang ke pasangan kamu minta selalu bisa kamu turuti, selalu ingin kamu penuhi. Tetapi di sini kamu merasa tidak nyaman di dalam melakukan hal itu, sehingga terkadang hal ini mengakibatkan antara pikiran dengan perasaan kamu dalam sisi hubungan asmara itu tidak sinkron. Dan ketika ini tidak sinkron, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah antara kamu dengan diri kamu sendiri adanya konflik batin yang diakibatkan oleh hubungan asmara kamu. Dan di sisi yang lain kamu juga ada masalah dengan keluarga kamu. Karena apa? Kamu kayak ngerasa belum bisa membahagiakan keluarga kamu. Sehingga apa? Ada tekanan-tekanan yang cukup nyata yang ada di dalam diri kamu. Kamu seakan-akan kayak menyadari bahwa kamu ini beban keluarga. Kamu kayak menyadari kamu ini merasa inosen dengan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Sehingga apa? Sehingga di sini bisa dikatakan kamu kayak ngerasa bersalah terhadap keluarga kamu. Dan seharusnya di sini merasa bersalah terhadap keluarga itu boleh. Tetapi jangan biarkan rasa bersalah kamu ini justru malah menghambat langkah kamu. Seharusnya rasa bersalah kamu ini kamu jadikan lecutan semangat untuk bisa kamu lebih semangat bekerja, semangat berusaha untuk bisa membahagiakan keluarga kamu. Jadi jangan merasa inosen, jangan merasa bersalah. Ini hari Sabtu tanggal 19 Desember tahun 2020, mau tidak mau kamu harus bisa segera bangkit. Dan saya yakin kamu pasti bisa segera bangkit. Hanya tinggal menunggu prosesnya saja. Tinggal kamu mau berubah atau tidak, semua tergantung kepada diri kamu. Oke, pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Virgo untuk hari Sabtu tanggal 19 Desember tahun 2020. Kemudian selanjutnya, setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Untuk kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu Two of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu Ten of Pentacles. Sepertinya memang di sini ada sesuatu yang membuat kamu bimbang. Artinya apa? Di sini di dalam kehidupan kamu sepertinya kamu sedang dalam kondisi yang bingung untuk memprioritaskan hal yang mana. Dan ini di tanggal 19 sampai nanti di tanggal 31 Desember tahun 2020, sepertinya kamu dalam kondisi yang bimbang, dalam kondisi yang bingung akan memprioritaskan dari sisi yang mana. Karena memang di sini kalau bisa saya katakan ada 3 hal yang sepertinya menjadi pikiran utama buat kamu. Yang pertama adalah masalah keuangan. Masalah keuangan, walaupun bisa dikatakan di bulan Desember tahun 2020 ini ada pemasukan yang cukup lancar, ada pemasukan yang cukup stabil, tetapi di sini kamu menyadari bahwa ketika nanti memasuki akhir tahun 2020, transisi ke tahun 2021, itu akan ada pengeluaran yang besar. Sehingga hal ini menyebabkan kamu dalam kondisi yang dilema. Apakah keuangan ini akan tak gunakan untuk usaha atau untuk memenuhi kebutuhan? Sehingga apa? Di sini kebimbangan kamu dari sisi finansial itu lebih diakibatkan untuk penggunaan uang itu akan kamu pergunakan untuk apa. Karena di satu sisi kamu tidak ingin uang ini menguap dengan sia-sia. Uang ini harus ada nampak hasilnya, nampak wujudnya. Karena kesalahan-kesalahan di awal tahun kemarin sudah menjadi bahan evaluasi dengan kamu. Sehingga di akhir tahun 2020 ini kamu harus bisa lebih bijaksana lagi dalam mempergunakan uang kamu untuk kebutuhan apa dan untuk usaha apa. Jadi harus jelas. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, dari sisi hubungan asmara itu sepertinya juga sebagian besar zodiak Libra dalam kondisi yang bimbang. Karena apa? Di satu sisi dia kayak ada rasa ragu-ragu dengan pasangan, dan di sisi yang lain sepertinya alasan untuk ragu-ragu, alasan untuk meragukan dan mengkhawatirkan hubungan asmara ke depannya itu akan seperti apa. Itu sepertinya sangat besar sekali. Karena apa? Ada potensi munculnya orang ketiga. Nah, orang ketiga itu adalah ini. Orang ketiga ini berpotensi untuk merusak hubungan asmara kamu dengan pasangan. Dan kalau bisa saya katakan, potensi orang ketiga ini berasal dari pihak keduanya. Ada yang dari pihak kamu dan juga ada yang dari pihak
pasangan kamu, sehingga kamu berdua antara kamu dengan pasangan harus bisa yang namanya mengantisipasi munculnya orang ketiga yang seperti ini. Dan kemudian hal yang harus kamu waspadai yang terakhir adalah buat kamu yang berwirausaha. Karena apa? Di sini usaha kamu sudah mulai menampakkan progres perbaikan, dan tentunya di dalam usaha kamu ketika ada progres perbaikan yang cukup nyata, selalu saja ada orang-orang yang sirik dengan kamu. Maka dari itu, untuk usaha kamu juga harus waspada terhadap potensi-potensi pihak-pihak yang bisa menjegal kelancaran dari usaha kamu. Oke? Jadi kurang lebih seperti ini poin-poin penting untuk zodiak Libra untuk ramalan zodiak hari Sabtu tanggal 19 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Libra, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Seven of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Tower. Oke. Di sini buat kamu yang punya zodiak Scorpio, hal yang paling penting adalah pertama, jangan mengeluhlah, jangan terlalu menyalahkan keadaan. Karena memang di sini semuanya sudah terjadi. Penurunan dari sisi keuangan kamu sangat nyata sekali dampaknya terhadap diri kamu. Kenapa kok ada penurunan? Usaha kamu sepi. Usaha kamu ada penurunan, pekerjaan kamu tidak ada kejelasan, sehingga mau tidak mau hal ini bisa mengakibatkan dampak yang cukup signifikan dari sisi keuangan kamu. Dan hal ini sudah mulai terasa di akhir bulan November kemarin, dan tentunya di sini terbawa sampai dengan bulan Desember pada hari ini, hari Sabtu tanggal 19 Desember tahun 2020. Dari sisi keuangan kamu ada peruntuhan yang sangat luar biasa, pengeluaran tidak terkendali, pemasukan yang sedikit, sehingga kamu cukup pusing juga di dalam mengatur kondisi finansial kamu. Walaupun kemarin sempat ada perbaikan, tetapi itu sayangnya tidak bertahan lama. Karena apa? Setelah itu ada penurunan lagi, dan di sini saya prediksi sampai dengan akhir tahun 2020 kondisi keuangan kamu ini akan fluktuatif, naik turun, naik turun, naik turun. Nah, hal ini yang sepertinya harus betul-betul bisa kamu waspadai dari sisi keuangan kamu. Karena apa? Kondisi keuangan kamu sampai dengan saat ini belum bisa stabil, kadang bagus, kadang jelek, kadang bagus, kadang jelek. Jadi memang harus betul-betul bisa kamu waspadai dari sisi keuangan kamu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, dari sisi pekerjaan. Memang kalau kita bicara soal pekerjaan, beban tanggung jawab pekerjaan kamu ini sangat berat sekali. Dan tentunya ketika beban tanggung jawab kamu ini sangat berat sekali, maka usahakan lepaskan beban-beban yang sekiranya kamu tidak bisa menyelesaikan. Lepaskan beban-beban yang sekiranya kamu tidak mampu untuk menyelesaikan. Karena apa? Kalau semua kamu bawa, semua kamu akan selesaikan, yaitu nanti malah akan menjadikan masalah yang bertumpuk-tumpuk. Maka dari itu usahakan selesaikan masalah yang bisa kamu selesaikan. Lepaskan masalah yang tidak bisa kamu selesaikan. Itu yang harus kamu lakukan. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara, sebenarnya bisa dikatakan antara kamu dengan pasangan itu sebenarnya sangat berisiko sekali. Berisiko adanya masalah, apalagi antara kamu dengan pasangan itu sama-sama ada hal yang saling ditutup-tutupi. Sehingga ketika ada hal yang saling ditutup-tutupi menyebabkan antara kamu dengan pasangan ini terkesan seperti ada jarak. Nah, seakan-akan jarak ini sangat terasa sekali. Maka dari itu di sini kalau sekalipun tidak bisa terbuka dengan pasangan, maka usahakan di sini kamu harus segera menyelesaikan hal-hal tersebut yang kamu tutup-tutupi dari pasangan kamu. Oke, jadi kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Scorpio, dan saya doakan semoga persoalan-persoalan ini segera berakhir dan kamu bisa segera pulih kembali secara ekonomi, secara asmara maupun secara usaha dan pekerjaan kamu. Amin. Dan ini adalah ramalan zodiak Scorpio di hari Sabtu tanggal 19 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Scorpio, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu The Devil dan kemudian di sini ada kartu Nine of Swords. Oke, untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini kalau bisa saya katakan kamu harus berhati-hati. Karena apa? Di hari Sabtu sampai dengan nanti di hari Senin, sepertinya akan ada banyak sekali tekanan-tekanan di dalam kehidupan kamu. Tekanan baik dari sisi usaha, tekanan baik dari sisi pekerjaan, maupun tekanan secara keuangan dan masalah asmara kamu. Kita bahas satu persatu. Untuk sisi usaha, buat kamu yang punya usaha, sepertinya sampai dengan saat ini usaha kamu ini belum ada kejelasan yang pasti.
Artinya apa? Kamu saat itu masih mengharap kepastian dari usaha kamu karena memang di sini usaha kamu ada penurunan yang terhambat oleh sekat-sekat yang menghalangi usaha kamu. Jadi memang di sini usaha kamu memang dalam kondisi yang menurun. Nah, di sini seharusnya kamu bisa mengantisipasi penurunan yang terjadi. Jangan sampai penurunan ini terus-menerus terjadi. Apalagi di sini tekanan-tekanan kebutuhan kamu, kebutuhan keluarga, kebutuhan diri kamu, kebutuhan kelangsungan usaha kamu ini sangat banyak sekali. Maka dari itu di sini kamu jangan hanya menunggu saja, tetapi kamu juga harus bisa survive. Bangun dari keterpurukan usaha kamu. Memang usaha kamu agak sedikit menurun di bulan Desember ini, tetapi saya pastikan kamu harus segera bisa bangkit dari situasi yang menurun dari sisi usaha kamu. Dan apabila kamu yang bekerja, tentunya di sini ada beberapa poin-poin penting. Salah satunya adalah adanya masalah yang cukup besar dari usaha kamu, dari pekerjaan kamu, dan hal ini memang terkadang belum bisa kamu antisipasi dan malah menjadikan beban tersendiri buat kamu. Dan di sisi yang lain, hal ini sayangnya memberikan dampak dari sisi finansial kamu. Walaupun bisa dikatakan kondisi keuangan kamu cukup stabil, tetapi nanti ke depannya pasti akan terdampak, akan ada penurunan yang akan terjadi di beberapa hari ke depan. Sehingga untuk masalah keuangan, kamu juga harus waspada terhadap beberapa hari ke depan dari sisi finansial kamu. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara, hindari konflik-konflik internal dengan pasangan. Contohnya ada dua hal. Satu, kamu terlalu curiga dengan pasangan kamu, menaruh prasangka yang negatif terhadap pasangan kamu. Dan kemudian yang kedua adalah mempermasalahkan persoalan-persoalan kecil yang tidak perlu terjadi. Nah, di sini terkadang hubungan asmara kamu kenapa kok bermasalah? Karena terlalu mempermasalahkan persoalan-persoalan kecil yang seharusnya tidak perlu dipersoalkan. Jadi kurang lebih seperti ini pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan selesai sudah pembacaan zodiak hari ini. Ramalan zodiak hari ini hari Sabtu tanggal 19 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu. Dan buat kamu yang mau bertanya silahkan tulis di komentar. Pasti secara real time saya akan menjawab semua komentar yang masuk. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebur Dening Pangastuti, Joyo Hadi Diningrat, Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.